Asal Video pembelajaran ini kembali hadir untuk menyapa anak-anak Ibu kelas 5A SD Negeri 003 Tanjung Pinang Barat. Video khusus dibuat oleh Bu Fatma untuk kalian semua belajar dari rumah. Pembahasan kali ini di tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Pembelajaran 2. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini ada 4 ya. Yang pertama, dengan membaca teks, siswa mampu menyebutkan informasi terkait apa, siapa, bagaimana, dan mengapa. Yang kedua, dengan mencermati teks bacaan yang disajikan, siswa mampu menemukan informasi tentang berbagai penyakit yang berhubungan dengan organ pernapasan manusia. Yang ketiga, dengan mencari informasi dari teks bacaan, siswa mampu membuat bagan penyebab berbagai penyakit yang berhubungan dengan organ pernapasan manusia. Dan yang keempat, dengan menyimak penjelasan dan mencermati gambar dan teks informasi, siswa mampu menyebutkan karya tari daerah menggunakan properti. Nah, hari ini kita akan membahas pembelajaran 2 ya. Seperti yang kamu lihat pada layar, di sana ada seorang kakek menggunakan baju berwarna hijau dilengkapi syal berwarna biru, kemudian memegang sebuah benda berbentuk botol di tangan kanannya. Yuk kita baca apa yang terjadi pada kakek tersebut ya. Keterangannya ada di dalam teks bacaan ini. Pagi itu udara terasa dingin. Di sebelah rumah Edo tinggal kakek Husin. Jadi nama kakek ini kakek Husin ya. Kakek Husin mengidap penyakit asma. Saat udara dingin, kakek Husin akan merasa kesulitan bernapas. Kakek Husin biasanya akan segera menyemprotkan obat di dalam botol spray. Obat itu disemprotkan ke dalam tenggorokannya. Tak lama setelah itu, kakek Husin akan dapat bernapas lagi dengan lega. Apakah anak-anak ibu yang menonton video pembelajaran ini ada yang mengalami kejadian sama atau serupa dengan kakek Husin yang langsung mengalami permasalahan pada organ pernapasan ketika cuaca dingin? Seperti beberapa hari ini ya, sedang kencang angin, terutama ketika malam hari. Nah, asma merupakan penyakit penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi. Seperti yang sudah kita bahas di pembelajaran 1 ya. Pencetus alergi ini macam-macam. Bisa udara yang dingin, bisa rambut ya, bulu-bulu, kemudian kotoran, debu, misalnya sedang bersih-bersih rumah, kemudian terasa sesak, atau bisa karena tekanan psikologis, tekanan dari perasaan. Nah, kemudian di sebelah kanan teks ada gambar 2 buah bronkus ya. Ada bronkus yang normal dan ada bronkus yang dalam keadaan sakit. Mungkin jika anak-anak ibu bisa membandingkan keduanya, bisa dilihat bronkus normal itu keadaannya terbuka, mengembang ya, sehingga udara mudah untuk masuk ataupun keluar ya, tidak ada hambatan. Sedangkan di bronkus yang sakit bisa kita lihat. Nah, ini ya, lebih jelas gambarnya. Bronkus yang sakit itu nampak menyempit atau mengecil. Nah, kemudian juga ada pembengkakan pada saluran bronkusnya tadi. Nah, ini adalah gambar bronkus pada orang yang normal tanpa sakit asma dan pada orang dengan penderita asma. Jadi memang ketika asmanya kambuh, bronkusnya akan berbentuk seperti gambar di sebelah kanan ya, ada penyempitan dan ada pembengkakan di salurannya. Nah, lalu bagaimana sih gejala awal penyakit asma? Karena kita sudah tahu banyak sekali penyakit atau gangguan yang terjadi pada organ pernapasan, termasuk dengan COVID-19 ini juga menyerang organ pernapasan. Nah, kita bisa lihat gejala awal penyakit asma, lalu kita identifikasi apakah kita pernah mengalami gejala-gejala awal ini. Kalau memang iya, kita dapat berkonsultasi dengan tenaga kesehatan untuk menindak lebih lanjut. Nah,
Yang pertama itu gejalanya yaitu batuk. Batuk terutama pada malam atau dini hari. Apakah kamu pernah mengalami batuk yang sering kali terjadi ketika kamu sedang tidur ya, di malam atau di waktu subuh, karena memang malam atau subuh itu cuacanya kan sejuk, apalagi kalau kalian menggunakan pendingin ruangan seperti AC ataupun kipas angin, atau mungkin ada yang suka tidur di atas lantai tanpa beralaskan kasur ya, itu cukup berbahaya bagi tubuh ya, perlu diperhatikan. Nah, yang kedua, setelah batuk tadi dia mengalami sesak napas. Nah, yang ketiga, ketika dia bernafas, nafasnya berbunyi ya, seperti mendengik gitu ya. Nah, terdengar jika pasien itu menghembuskan atau mengeluarkan napas dari dalam tubuhnya. Nah, yang keempat, ada rasa berat di bagian dada. Nah, ini biasanya dahak ya yang membuat sesak atau berat di bagian dada ya. Itu karena yang kelima itu dahak yang sulit keluar ya. Kalau batuk berdahak, dahaknya encer, maka ketika batuk biasanya kan kita bisa mengeluarkan dahak. Tapi kalau dahaknya sulit keluar, menggumpal, tertahan di bagian dada, itu tadi yang menyebabkan terjadinya sesak napas. Nah, dalam perkembangannya, pasien yang berpenyakit asma dapat mengalami gejala yang berat. Kalau tadi kan gejala awal ya, tanda-tanda awal. Ada gejala berat. Gejala berat ini adalah keadaan yang gawat darurat yang mengancam jiwa, ya, mengancam nyawa seseorang. Gejala berat asma itu yang pertama ada serangan batuk yang hebat, yang tidak henti-henti. Bahkan kadang-kadang sampai badannya melengkung gitu ya, saking batuknya ya, sampai ya nggak bisa berdiri dengan tegak lagi ya. Kemudian sesak napasnya berat ya, ketika dia menarik ataupun menghembuskan napas itu nafasnya pendek-pendek ya, seperti orang habis berlari ya, nafasnya pendek-pendek. Yang ketiga, nafasnya tersengal-sengal, tidak bisa menarik dengan teratur ya. Yang keempat, sianosis atau kulit yang berwarna kebiruan seperti lebam ya, yang dimulai dari sekitar mulut. Nah, yang kelima, ya ini yang cukup berat, sulit tidur. Ketika mengalami asma, si penderita asma ini sulit tidur. Sulit dalam posisi berbaring, karena ketika berbaring maka akan semakin berat rasa yang ada di dadanya. Yang nyaman adalah tidur dalam posisi duduk ya, supaya tegak tadi tubuhnya sehingga bisa keluar masuk udara, sehingga ketika dia harus berbaring mulai kembali sesak lagi. Nah, dan yang terakhir ada kesadaran yang menurun ya, sehingga dia tidak tidak pingsan tapi juga tidak sadar penuh, sehingga seperti orang yang sedang menghayal begitu ya, sedang berhalusinasi. Itu adalah gejala-gejala yang awal dan juga gejala-gejala berat yang terjadi pada penderita asma. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari penyakit asma. Nah, sekarang kamu bisa melakukan diskusi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini bersama keluargamu, karena teman sebangkumu tidak ada. Nah, nih, apa penyebab penyakit asma tadi sudah ada. Kemudian apa yang terjadi pada organ pernapasan penderita penyakit asma juga ada pada bacaan. Apa gejala awalnya tadi ada beberapa, silakan dijawab. Bagaimana kondisi pasien asma yang mengalami gejala berat? Ya, juga ada tadi, silakan dijawab. Mengapa pasien asma yang mengalami gejala berat harus segera mendapat perawatan? Silakan kalian diskusikan yang pertanyaan nomor 5 ini untuk mendapatkan jawabannya. Kemudian nomor 6 juga sudah ada pada bacaan. Bagaimana posisi tidur terbaik yang sedang mengalami gejala berat? Nah, yang ketujuh, silakan bertanya dengan keluarga apakah ada anggota keluarga yang menderita asma. Jika ada, tuliskan siapa namanya. Nah, kamu telah mengetahui salah satu penyakit yang berhubungan dengan organ pernapasan. Sekarang kamu diminta untuk mencari informasi mengenai penyakit lain yang berhubungan dengan organ pernapasan. Ini kan ada influenza, bronkitis, tonsilitis, pneumonia ya.
Tapi Ibu tetapkan kalian mencari informasi tentang penyakit yang sedang melanda dunia, sudah menjadi wabah ya. Penyakitnya adalah coronavirus atau COVID-19. Nah, silakan cari informasi melalui internet untuk mencari apa penyebab seseorang terjangkit coronavirus atau COVID-19, bagaimana gejalanya dan bagaimana pengobatannya. Kalian bisa mencari informasinya dari bahan bacaan seperti koran, ya, majalah, atau dari radio, dari siaran televisi, atau mungkin yang paling ringkas adalah dari Google. Ya, silakan kalian baca-baca dan menjawab 3 pertanyaan tadi, penyebab, gejala, dan pengobatannya. Nah, informasi yang kamu cari tadi, bisa dari Google atau dari yang lainnya, kamu buat dalam bentuk bagan atau peta pikiran. Masih ingat ya mind map yang kemarin ya? Berarti ada COVID-19 atau coronavirus, kemudian ada 3 tanda panah ke penyebab, gejala, pengobatan. Nanti ada lagi panahnya masing-masing ya. Nah, kita lanjutkan ya. Kakek Husin mempunyai cucu laki-laki seumuran Edo bernama Dani. Edo dan Dani sering bermain bersama. Siang itu mereka bermain menggunakan bola kecil. Setelah bermain, Dani mengajak Edo ke rumahnya. Di dalam rumah Dani, Edo melihat berbagai macam topeng. Kata Dani, topeng-topeng itu adalah properti tari. Ternyata kakek Husin dahulu seorang penari. Banyak tarian ditarikan menggunakan properti. Salah satu jenis tari menggunakan properti adalah tari topeng. Sesuai namanya, penari tari topeng menggunakan topeng. Gambar berikut ini menunjukkan salah satu contoh tari topeng. Penari pada gambar di layar berikutnya sedang menarikan tari klono topeng. Jadi properti ini adalah perlengkapan yang bukan pakaian, yang bukan riasan wajah, ya. Tapi properti ini digunakan sesuai dengan tarian yang akan ditampilkan. Ya. Jadi kalau dia tariannya tari topeng, tentu dia harus menggunakan properti topeng, ya. Properti lainnya ada, macam-macam properti, nanti akan Ibu jelaskan. Nah, ini tari klono topeng ya, bisa kalian lihat itu menggunakan topeng. Selain topeng juga menggunakan selendang sebenarnya ya, karena kita lihat dia memakai atau memegang selendang. Nah, ini ada tari lain yang menggunakan properti yang lain ya. Ada tari piring. Properti yang digunakan tentu saja piring. Kemudian tari ranggu ayak ya, menggunakan ayak atau tapisan ya. Nah, ada juga properti-properti lain yang bisa digunakan, misalnya tombak yang hanya untuk menari ya, bukan tombak yang betul-betul untuk menangkap hewan berburu di hutan. Kalau di daerah Melayu, Kepulauan Riau, mungkin kalau untuk tari-tari yang kreasi yang baru diciptakan, biasanya disesuaikan dengan keadaan kita di pulau. Ada yang membawa bakul, ada propertinya membawa topi caping seperti nelayan atau petani. Ada yang membawa jaring, ceritanya sedang menangkap ikan dan lain-lain. Nah, terima kasih sudah mendengarkan video pembelajaran ini. Jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe untuk menerima notifikasi video pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.